Langit mendung masih bergelantungan di atas awan. Cuaca yang tadinya cerah kini menjadi dunia tanpa warna. Jam kini menunjukkan pukul 12 siang. Damar, seorang pemuda yang berprofesi sebagai guru pengajar di sebuah SD perkampungan padat penduduk. Tutur katanya yang lembut membuat Damar menjadi salah satu guru favorit di tempatnya bekerja. Tak hanya menjadi guru favorit bagi anak didiknya, tapi Damar juga pemuda dambaan para kaum hawa di lingkungannya. Sulis, dialah gadis satu profesi dengannya yang berhasil memikat hati Damar. Dan pada tahun ini mereka berencana akan bertunangan terlebih dahulu. Mereka belum bisa melaksanakan pernikahan karena suatu alasan dari kedua belah pihak. Dan jika tak ada halangan, pesta pernikahan akan dilaksanakan tahun depan. Pasangan ini tergolong pasangan yang serasi karena selain cantik dan tampan, mereka juga selalu kompak dalam segala hal. Tibalah hari pertunangan itu. Kedua pasangan tak henti-hentinya melempar senyum kebahagiaan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Saat pulang dari mengajar, seperti biasanya, Damar mengendarai sepeda motor kesayangannya untuk menuju ke rumahnya. Tiba-tiba tak sengaja di persimpangan jalan dia berhenti untuk membeli air minum. Dan tak sengaja pula, dia bertemu dengan gadis yang tak lagi asing dalam ingatannya. Dialah Fitri, atau yang sering dipanggil dengan nama Pipit. Pipit sendiri adalah seorang bidan yang baru saja pindah ke kampung di mana Damar tinggal. Obrolan pun berlanjut. Mereka mengenang masa awal perkenalan di mana dulu Damar adalah teman kakak Pipit kuliah di kota. Pipit yang dulu masih terlihat lugu dan cupu, kini menjelma bak bidadari. Kulitnya putih dan mulus. Selain itu Pipit juga cantik dan berbodi seksi. Semakin lama keakraban antara mereka semakin lengket. Bahkan Damar mengakui kalau dia lebih nyaman saat bersama Pipit. Tapi perasaan itu harus dibuang jauh-jauh karena sudah ada Sulis tunangannya. Tapi setiap kali Damar menolak kehadiran Pipit, setiap itu juga bayang-bayang akan pesona Pipit selalu terngiang di otak Damar hingga sulit untuk memutuskan. Dan atas saran ibunya lah, Damar bermunajat kepada Allah, meminta petunjuk atas segala kebimbangannya. Damar kemudian melaksanakan sholat istikharah, berharap ada petunjuk yang bisa membawa Damar menuju kebahagiaan di dalam dunia maupun di akhirat. Dan benar, setelah beberapa kali melaksanakan sholat sunnah, hanya wajah Pipitlah yang selalu muncul dalam mimpi Damar. Maka diputuskanlah untuk membatalkan tunangannya bersama Sulis dan segera melamar Pipit. Malam pun tiba. Di depan orang tua Sulis, Damar meminta maaf atas keputusan yang diambilnya. Kamu tega, Mas. Apa kata tetangga nanti? Mau ditaruh di mana muka orang tuaku, Mas? Sambil menangis terisak-isak, Sulis mencoba menahan amarah, dan dia pun pergi meninggalkan Damar. Meski sulit, tapi Sulis harus legowo, karena cinta tak mungkin bisa dipaksakan. 5 bulan kemudian, tibalah Damar menikahi gadis pujaannya, yaitu Pipit. Kedua mempelai sangat serasi dan bahagia. Terlihat dari kejauhan kehadiran Sulis yang penuh dengan rasa dendam. Matanya tampak melotot penuh dengan amarah. Sakit hati yang dia rasakan tak bisa hilang begitu saja. Di sisi lain Damar bersanding dengan Pipit, saling melempar senyum malu-malu kucing. 8 bulan pun berlalu. Kebahagiaan Damar dan Pipit sebentar lagi sempurna dengan hadirnya calon buah hati yang dikandung Pipit. Suatu pagi, Pipit tak sengaja berpapasan dengan Sulis di jalan. Tatapan Sulis semakin sinis melihat perut Pipit yang sudah hamil tua. Entah setan apa yang bersemayam di otak Sulis. Sejak pertemuan itu,
Sulis hanya ingin menghilangkan Pipit dari dunia ini. Dan benar saja, Sulis menyewa preman kampung untuk menyelakai Pipit. Rencana demi rencana disusun secara rapi. Bahkan Sulis mengamati setiap kegiatan Pipit setiap hari. Dan setelah hari itu adalah hari yang tepat. Akhirnya atas perintah Sulis, preman itu beraksi. Pipit tak berdaya memberontak. Tubuh seorang wanita tak mungkin bisa mengalahkan laki-laki yang berotot. Setelah perintah dilaksanakan dengan baik, preman itu lalu melempar jasad Pipit ke sungai yang beraliran deras. Damar yang mengetahui bahwa istrinya tak ada di rumah, dia masih tak menyangka kalau Pipit sudah tiada. Damar kemudian melaporkan kasus kehilangannya kepada kantor polisi, tapi masih belum ada kepastian tentang keberadaan Pipit. Hingga pada malam ketiga, Damar dikagetkan dengan suara tangisan yang samar-samar terdengar dari luar. Rintihan itu semakin jelas terdengar. Tak Damar memandangi foto Pipit yang terpasang di dinding. Damar pun kemudian memutuskan untuk mencari suara tangisan tersebut. Dari kejauhan, tampak sosok berbaju putih sedang menggendong seorang bayi. Sosok berambut panjang itu lalu menghilang bersama gelapnya malam. Di sisi lain, Bandot dan Baron sedang asik menegak minuman keras. Kegiatan itu mereka lakukan hampir setiap malam. Dengan tubuh yang sempoyongan, mereka menyusuri jalan-jalan yang sepi. Sesekali mereka tertawa lepas, mengingat uang yang begitu banyak dari Sulis, upah kejahatan mereka yang telah melenyapkan nyawa seseorang. Baron malam itu ingin buang air kecil, dan kebetulan di dekatnya ada semak-semak yang rimbun. Mata yang mengantuk samar-samar dilihatnya dari jarak pandang yang begitu dekat. Sesosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat pasi dan lingkaran mata yang menghitam. Sosok itu tertawa cekikikan sambil menggendong bayi di tangannya. Bukannya takut, Baron malah melempar sosok itu dengan kerikil. Dengan sekejap, sosok menyeramkan itu dapat menghilang dan terbang duduk di ranting pohon beringin. Masih dengan mata yang melotot, sosok itu terus saja menakut-nakuti Baron. Suara cekikikan tawa yang melengking membuat Baron nyalingan menjadi keciut. Tapi Baron tetap saja menantang dan menyuruh makhluk itu untuk turun dari pohon. Hanya hitungan detik, sosok itu kemudian berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Matanya melotot hingga menggelinding tepat di bawah kaki Baron. Lidahnya menjulur panjang dan tangannya tiba-tiba memanjang mencoba meraih leher Baron. Kuku yang runcing itu siap mencapi-capi tubuh Baron, hingga akhirnya Baron pun lari tunggang langgang. Dan tanpa sadar, ada motor yang melaju dengan cepat, dan pada akhirnya Baron meninggal akibat kecelakaan tertabrak motor tersebut. Sedangkan Bandot yang ternyata juga diteror makhluk yang sama. Bandot memang tergolong laki-laki penakut. Jadi baru saja dia diteror sosok putih yang terbang melayang, dia sudah lari terbirit-birit hingga dia tak sengaja tersandung dan terjatuh ke jurang. Bandot kemudian ditemukan tewas karena kepalanya terbentur batu besar. Berita kematian Baron dan Bandot membuat Sulis ketakutan. Dia berencana mengundang seorang dukun untuk memagari rumahnya. Tapi belum sempat rencana itu dilaksanakan, sosok wanita berbaju putih itu mendatanginya tepat di malam 7 hari kematian Pipit. Tanpa Sulis sadari, dia diawasi oleh mata yang melotot dari luar jendela. Dan Sulis belum menyadari kalau bahaya sedang mengintainya. Sulis mengendus setiap ruangan. Bau busuk itu begitu menusuk hidungnya, dan pada saat dia mencari ke kamar mandi, Sulis dibikin kaget bukan main.
Bak kamar mandi itu penuh dengan darah, dan di dalamnya terdapat jasad seorang wanita. Wanita itu tak lain adalah Pipit. Sulis kemudian berusaha lari, tapi langkahnya terhenti karena di depannya sudah berdiri arwah Pipit. Terdengar suara tawa yang melengging. Suara tawa yang melengging itu semakin membuat Sulis ketakutan. Kepala arwah Pipit berputar-putar, punggungnya berlubang dengan penuh belatung di dalamnya. Rasa mual dan muntah dirasakan Sulis, hingga dia berlari ke kamar bersembunyi di bawah selimut. Tapi tiba-tiba tubuhnya terasa berat, yang ternyata ada arwah Pipit dengan perut yang membuncit sedang menindihnya. Sulis pun tak bisa bernafas karena kepalanya dibekap dengan bantal. Kaki Sulis pun kejang-kejang, dan setelah 20 menit kemudian Sulis tak lagi bernyawa lagi. Di sisi lain, Damar mendapat kabar adanya penemuan mayat di Sungai Kaliwuni. Sungai yang beraliran deras itu terdapat di kecamatan kota sebelah. Ciri-ciri itu persis dengan Pipit, dan benar saja mayat itu adalah mayat Pipit, istrinya. Damar tak kuasa menahan kesedihan. Dia selalu menebar bunga di atas sungai tersebut setiap sore. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.